What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Jepang yang berjudul It Feels So Good. Menceritakan tentang seorang pengangguran yang secara kebetulan mendapatkan undangan pernikahan dari cinta pertamanya dulu. Ia pun berjanji akan datang ke resepsinya. Namun tiba-tiba di hari yang sama mantannya itu malah datang ke rumahnya dan terang-terangan meminta darinya selama 5 hari berturut-turut. Walala, udah sebar undangan loh ini. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita bernama Kenji. Setelah lulus kuliah di kota, dia pulang ke kampung halamannya dan hanya kerja serabutan untuk menyambung hidup dari hari ke hari tanpa tujuan yang pasti. Kalau lagi bokeh dia kerja, sementara kalau enggak ia cuma malas-malesan di rumah. Suatu hari ketika lagi asik mancing, Kenji menerima telepon dari ayahnya yang bilang mantanmu dulu yang bernama Naoki akan segera menikah dan mengundang Kenji untuk datang ke resepsinya. Kenji punya kenangan indah dengan Naoki. Dia adalah kekasih pertamanya dulu ketika masih SMA. Dan meski sudah lama berpisah selama sekitar 7 tahunan, tetap aja nih ada kenangan rasa di antara keduanya. Kenji pun langsung berkata pada ayahnya bahwa ia akan datang ke acara itu yang rencananya akan digelar 10 hari lagi. Lalu sebelum menutup telepon, Naoki juga sempat bilang pada ayahnya dan menanyakan di mana keberadaan Kenji. Lantas suatu pagi, Kenji yang baru bangun tidur kedatangan seorang tamu. Dan ternyata yang datang itu adalah Naoki yang katanya lagi kebetulan lewat dan mampir ke rumah Kenji setelah dikasih tahu alamatnya sama bapaknya Kenji. Meskipun udah lama gak bertemu, Naoki sama sekali gak merasa asing dengan Kenji dan bersikap baik pada pria pengangguran itu. Naoki masuk-masuk aja tuh dan ngeliat-liat seisi rumahnya Kenji. Naoki lalu duduk di sofa dan mulai mengenang masa-masa indah mereka sekitar 7 tahun yang lalu. Dulu mereka tinggal bersebelahan dan keduanya sering main bersama. Kita pun akhirnya tahu kalau mereka nggak cuma pernah menjalin hubungan, namun mereka juga bersahabat sejak kecil. Mereka sempat-sempatnya tuh ngebahas tentang persahabatan mereka. Naoki bercerita kalau tunangannya merupakan seorang abdi negara dan baru 5 hari lagi mendapatkan cuti untuk melangsungkan pernikahan mereka. Jadi selama 5 harian ini Naoki cuma sendirian untuk mempersiapkan pernikahannya. Dan maksud kedatangannya sekarang adalah meminta bantuan Kenji untuk menemaninya ke sana kemari, termasuk buat pindahan ke rumah yang baru. Karena dia pun tahu kalau si Kenji ini belum memiliki pekerjaan tetap. Kenji lantas diajak Naoki untuk ikut dengannya. Tentunya di sini Kenji lah yang menjadi supirnya. Mereka pergi ke bengkel mobil dan berbelanja. Dan setelah itu mereka juga mampir ke Warmindo untuk membeli ramen. Setelah menyantap makan siang dan berbincang di tempat yang penuh kenangan bagi mereka ini, Naoki mengajaknya untuk berkunjung ke rumahnya. Setibanya di sana, Naoki pun memberikannya cemilan serta minuman berenergi. Namun bukannya jadi berenergi, Kenji justru tertidur. Lantas ketika bangun ternyata kondisi udah sore nih. Ia pun mencari Naoki, namun Naoki ternyata masih rebahan. Untungnya doi langsung bangun nih ketika mendengar suara pintu. Naoki pun mengajak Kenji untuk melihat-lihat foto album mereka yang ternyata masih disimpannya diam-diam. Di sana pun terdapat juga cuy beberapa foto Naoki dan Kenji yang lagi di Oyo. Jadi bisa dibilang mereka ini saling lepas ketingtingan bersama-sama dulu waktu masih SMA. Naoki pun merasa geli ketika melihat kealayan mereka di masa lalu. Kenji bingung kenapa Naoki masih menyimpan foto-foto mereka ini setelah bertahun-tahun lamanya. Naoki menjawab Kenji adalah cinta pertamanya dan ia hanya menyimpannya untuk kenangan semata. Kenji menyarankan Naoki untuk segera membuangnya. Dia takut kalau nanti Tanaka melihatnya. Namun pernyataan itu malah dibantah dan Naoki menjawab ia akan menyembunyikannya saja.
Setelah itu mereka berdua pun pergi melihat rumah baru Naoki yang akan ditinggali setelah menikah nanti. Kenji memuji rumah itu karena berada di pinggir pantai. Meskipun jauh dari kota tetapi pemandangannya sangat indah. Lantas Kenji pun membantu Naoki untuk membawa beberapa barang untuk masuk ke dalam rumah barunya itu. Lalu ketika hendak pulang, tiba-tiba Naoki memintanya untuk duduk di sebelahnya. Kenji pun hanya bisa menurutinya. Dan sesaat kemudian jemari Naoki malah mengarah ke mikrofon milik Kenji. Kenji pun sempat menolak dan dia segera bergegas. Namun di sini Naoki pantang menyerah. Naoki pun kembali mencoba dan kali ini untungnya Kenji mulai menikmati. Pada akhirnya Kenji pun tak bisa menahan serangan fajar Naoki dan perpus serangan duniawi pun kembali terjalin setelah 7 tahun terputus. Lantas setelah beres, Naoki berkata pada Kenji untuk melupakan semuanya. Ia berkata seakan semua ini adalah salahnya Kenji. Mendengar hal itu Kenji pun gak masalah dan lantas segera bergegas untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan paginya Kenji dan Joninya sama-sama terbangun. Melihat hal yang tak biasa seperti ini, Kenji pun mulai merasa kalau perasaannya kembali tumbuh dengan Naoki. Pada akhirnya Kenji yang gabut pun memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Naoki. Dia pun langsung nerabas masuk dan langsung kembali mempush rank Naoki. Yang untungnya Naoki juga gak ada perlawanan cuy. Setelah beres berolahraga, mereka pergi makan berdua di warmindo yang lainnya. Saat itu Naoki kembali mengatakan untuk jangan menemuinya lagi. Permainan kita cukup sampai di sini katanya. Ya iyalah, udah H-9 nih ya kan. Namun di sini Kenji malah bilang siapa suruh dia tiba-tiba datang pada waktu Kenji lagi kesepian kemarin. Kenji bilang ia ingin tinggal bersama sebelum si Tanaka datang 4 harian lagi. Meski berat dan takut ketahuan, Naoki pun akhirnya menyetujuinya. Lantas setibanya di rumah Naoki, mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi untuk ketiga kalinya. Dan beberapa hari ke depan mereka pun lalui dengan riang gembira layaknya sepasang kekasih yang baru jadian cuy. Suatu ketika saat makan malam, Kenji bertanya kenapa Naoki tiba-tiba menikah. Ternyata dokter bilang kalau ada penyakit di tubuhnya Naoki. Kalau Naoki nggak segera bikin adonan, dikhawatirkan Naoki nggak akan bisa memiliki buah hati. Kenji yang mendengarnya pun hanya bisa diam. Dia nggak bisa menjawab karena ya kerjaan aja doi nggak punya ya kan. Gimana mau tanggung jawab nih buat hidupin Naoki. Sebenarnya Naoki sangat mencintai Kenji. Dia mau mengorbankan segalanya untuk Kenji. Maka dari itu Naoki pun terus meladeni nafsu makan Kenji yang sangat tinggi itu. Sampai si Kenji ini udah ngerasa sakit cuy pas di toilet. Di sini sebagai mantan yang baik, Naoki pun mengkompres mikrofonnya dan jadwal push rank mereka pun tertunda terlebih dahulu. Selama seharian itu mereka berdua nggak keluar rumah. Mereka masak dan makan bersama. Lantas ketika itu tiba-tiba perutnya Naoki sakit banget. Mungkin ini adalah akibat dari penyakit yang dialaminya. Dan sekarang Kenji pun gantian mengurus Naoki. Di saat itu Kenji pun berkata sebentar lagi dia nggak akan bisa ngelakuin ini karena status baru Naoki nanti. Dan mendengar hal itu Naoki pun seketika bersedih. Keesokan harinya Naoki cerita bahwa sebenarnya komunikasi Naoki dengan Tanaka nggak begitu baik. Ia bahkan masih canggung sampai saat ini entah karena hal apa. Menurutnya ia hanya bisa menjadi dirinya sendiri ketika sedang bersama Kenji. Dan keberadaan Kenji di sini benar-benar membuatnya happy. Mendengar hal itu Kenji pun hanya bisa mematung. Dalam hatinya berkata ia juga merasakan hal yang sama. Lantas karena keduanya udah mendingan dan hari ini adalah hari terakhir mereka bisa bersama, mereka pun memutuskan untuk berpergian keluar kota dengan menggunakan bis. Lantas karena tiba-tiba mereka pun main sendok-sendokan di dalam mobil itu. Untungnya para penumpang di sana sudah terlelap dan mereka jadi main aman aja. Malam harinya ketika sampai di kota tujuan, mereka pun keluar hotel untuk melihat festival yang kebetulan sedang digelar di sana. Lantas tiba-tiba Kenji mengajak Naoki untuk pindah ke kota lain dan menikah di tempat yang gak ada seorang pun yang mengenal mereka.
Kenji terlihat begitu serius, namun Naoki hanya menganggapnya sebagai lelucon dan membalasnya dengan senyuman manis. Lantas ketika tiba di hotel, mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi untuk terakhir kalinya. Mereka pun melakukan kegiatan yang seharusnya menyenangkan itu dengan penuh air mata. Lalu singkatnya, pada keesokan harinya Kenji pun terbangun dalam kondisi udah gak ada siapa-siapa. Ia pun menemukan surat dari Naoki yang mengatakan kalau ia berterima kasih dan bilang kalau beberapa hari bersama dengannya bagaikan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia sangat beruntung bisa menghabiskan 5 hari terakhirnya dengan orang yang begitu dicintainya. Di surat itu Naoki juga memperbolehkannya kalau mau datang ke resepsinya. Namun Kenji yang melihat surat itu malah membuangnya ke tempat sampah. Dia merasa benar-benar galau cuy. Lalu setelahnya Kenji pun pulang dan hidupnya kembali hampa seperti 5 hari yang lalu. Dia bahkan makan yang manis-manis namun rasanya tetap hampa. Lantas singkat cerita, 2 hari kemudian Kenji mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya itu pun bilang kalau pernikahan Naoki ditunda tanpa alasan yang jelas. Kenji sempat ingin menceritakan tentang kebersamaan Kenji dengan Naoki beberapa hari yang lalu, namun untungnya dia nggak keceplosan. Akhirnya untuk memastikan semua ini, Kenji pun memutuskan untuk mendatangi rumah Naoki. Untungnya ketika itu Naoki lagi sendirian. Naoki di sana menjelaskan kalau acaranya itu ditunda karena Tanaka harus pindah lokasi dinas, sehingga acara resepsinya pun harus diundur. Ia juga belum bisa memastikan sampai kapan acaranya ini akan diundur. Mereka kemudian pergi ke pantai. Secara mengejutkan Naoki bilang kalau ia ingin membatalkan pernikahannya dengan Tanaka. Dia juga bertanya mengenai tawaran Kenji di malam festival kemarin yang mengajaknya untuk menikah di luar kota. Kenji rada kaget mendengarnya. Nyalinya pun turut menciut. Dia lalu mengatakan kalau dia meminta waktu setidaknya sampai dia mendapatkan penghasilan tetap untuk bisa menghidupi mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua pun tetap bersama dan hidup bahagia walau rekeningnya makin hari makin menipis.